Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah. Saya ingin menyampaikan tugas video yang ke-9 itu tentang menjawab pertanyaan mengenai Bimba UEO Distance Learning bagian ke-1. Untuk poin A, jawablah pertanyaan mengenai Bimba UEO Distance Learning berikut ini. Poin 1, apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Distance Learning? Bimba AIUEO Distance Learning itu adalah proses pembimbingan minat baca dan minat belajar anak atau murid yang dilakukan secara jarak jauh atau online dengan menggunakan fitur-fitur yang berbasis internet seperti video call, terus WhatsApp video call, Google Duo, atau dengan Zoom. Dan Bimba Distance Learning ini juga untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memang belum terjangkau oleh unit-unit Bimba UEO dan memang belum ada dan terjangkau dengan Bimba UEO itu sendiri. Untuk nomor 2, apa perbedaan Bimba UEO Distance Learning dengan Bimba UEO tatap muka? Bimba UEO tatap muka itu dilakukan benar-benar ada interaksi tatap muka atau antara motivator dengan murid itu dilakukan di unit-unit Bimba UEO, di mana mereka melakukannya di ruangan yang berada di unit Bimba UEO. Sedangkan untuk Bimba Distance Learning itu dilakukan secara jarak jauh antara motivator dengan murid, di mana mereka menggunakan media video call atau WhatsApp call. Jadi mereka melakukannya ya di rumah masing-masing, muridnya di rumah muridnya dan motivator pun di rumah motivator ataupun di unit Bimba UEO. Berapa lama durasi kegiatan Bimba UEO Distance Learning? Durasi Bimba UEO Distance Learning itu adalah 30 menit per 10 menit. Jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba UEO Distance Learning 30 per 10 menit. 5 menit yang pertama itu untuk kegiatan awal, 20 menit untuk kegiatan inti, 5 menit itu untuk kegiatan akhir, dan 10 menit itu untuk penguatan. Penguatan digunakan untuk penguatan diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya dia ingin motivator membimbing anak saat mendapatkan modul baru atau materi baru. Untuk poin 4, poin 5, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Yang dilakukan pada kegiatan awal atau pembuka di Distance Learning itu adalah Yel Bimba, lagu La Bimba, terusnya lagu BDG KMPSY, lagu JLNTRC, dan doa pembuka. Dan lamanya kegiatan itu adalah selama 5 menit. Untuk poin 6, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti itu adalah kegiatan seperti membiasakan anak-anak itu mendengar anak-anak mengerjakan kegiatan membaca, mengerjakan kegiatan menulis dengan mengisi modul-modul yang telah diberikan oleh pihak Bimba UEO, di mana sambil mereka mengerjakan tugas itu kita juga sambil memverbalkan huruf-huruf yang harus mereka dengar, seperti memverbalkan 4 HVS, 4 HVK, terusnya D4 HVS, D4 HVK, itu sambil mereka mengerjakan modul sambil kita selingi kegiatan itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa lama dengan kegiatan itu. Terus mereka juga kadang-kadang melakukan kegiatan mewarnai, sehingga aspek kognitifnya bekerja, aspek psikomotoriknya bekerja ketika mereka mengerjakan tarik garis, dan aspek afektifnya pun bekerja karena anak merasa senang dengan kegiatan kita memverbalkan huruf-huruf di kata-kata Bimba dengan lagu-lagu La Bimba atau dengan bahasa Bimba.
Dan lama kegiatan itu adalah selama 20 menit. Nah, untuk 7, apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya. Kegiatan dilakukan pada akhir kegiatan atau penutup itu seperti kita mulai menanyakan lagi atau mengulang lagi, memverbalkan 4 HVS-nya, terus memverbalkan lagi 4 HPK-nya, terus melakukan lagi kegiatan diktenya. Kita mengulang pelajaran atau materi yang sudah mereka dapatkan hari ini, kita ulang di akhir dengan cara diverbalkan. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan huruf-huruf yang sudah mereka pelajari di awal dan di akhir. Dan juga kita melakukan tepuk semangat juga, memberikan semangat juga untuk tetap belajar, menyanyikan lagu Labimba juga, dan melakukan membaca doa sesudah belajar. Dan durasi waktunya itu selama 5 menit. 8. Apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Distance Learning? Prinsip dasarnya dalam Bimba AIUEO Distance Learning itu adalah bahwa kita melakukan kegiatan belajar sambil bermain dengan proses yang sesuai dengan melakukan metode-metode Bimba di dalam proses pembelajarannya, dan juga melakukan kegiatan baca-bacaan, kegiatan yang mewarnai, dan kegiatan yang benar-benar semua aspek belajarnya tuh tercapai dengan karena semua aspek belajar itu dapat kita gunakan ketika distance learning itu. Jadi walaupun jarak memisahkan, materi sudah bisa tersampaikan dengan sempurna untuk anak-anak, dan anak-anak pun menerima dengan senang hati dengan materi yang telah diberikan. Jadi hal mendasarnya adalah tetap metode Bimba, fun learning, small step system, dan individual system. Kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Distance Learning? Prioritas utama dalam Bimba AIUEO Distance Learning itu adalah tetap kegiatan baca-bacaan dan kegiatan mendengarkan bunyi-bunyi huruf, mengenalkan bunyi-bunyi kata, dan didikte kata ini tuh tadi dari huruf apa aja. Terus dan dengan cara yang menyenangkan, seperti ya kita membaca ulang dengan kotak permainan kata, sehingga setelah materi itu mereka simpan, mereka bisa membacanya kembali dengan permainan kotak permainan kata itu. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Untuk soal nomor 10, motivator harus memberikan reward atau motivasi pada anak itu setiap saat atau setiap 5 menit sekali ketika anak itu telah selesai mengerjakan satu modul. Ketika dia sudah selesai mengerjakan modul, kita berikan motivasi, kakak hebat sudah mengerjakan modulnya, kakak hebat sudah bisa membacanya, seperti itu. Jadi anak-anak merasa termotivasi untuk mengerjakan modul-modul yang selanjutnya. Nomor 11, kapan motivator harus melakukan pengawasan pengendalian dalam kelas? Motivator harus melakukan pengawasan pengendalian dalam kelas itu setiap saat dan setiap waktu, karena kita harus tetap waspada mengawasi anak-anak, apakah dia melakukan proses pembelajaran itu dengan senang, apakah dia melakukan proses pembelajaran itu dengan perasaan bosan. Itu harus kita awasi terus. Kalau ketika dia sudah merasa bosan, kita harus ubah lagi metodenya, kita gunakan lagi yang permainannya, kita selingi dengan permainan, selingi dengan nyanyian, seperti itu. Dan untuk pengendaliannya juga setiap waktu, agar proses pembelajaran ini dengan waktu yang singkat dan padat itu materi tetap terlaksana, anak-anak pun dengan menerima materi itu dengan gembira. Untuk nomor 12, apa saja pengawasan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan yang dilakukan oleh motivator adalah ketika anak-anak itu mengerjakan modul itu, ketika anak-anak mengerjakan modul itu harus mereka harus mengerjakannya sendiri, mereka harus bisa
kita harus mengawasi bahwa mereka bisa kok mengerjakan modul itu sendiri tanpa harus dibantu oleh ibu atau ayahnya. Dan kita juga harus mengawasi anak-anak bahwa mereka harus tetap fokus dalam menatap handphone atau menatap media yang kita gunakan, agar kita bisa melihat ekspresi anak dan anak juga bisa melihat ekspresi kita. Jadi suasana pembelajaran pun akan terasa seperti di kelas di mana kita bertatap muka secara langsung dan bisa melihat body language-nya dia atau bahasa tubuhnya si anak itu, di mana dia merasa tenang maupun dia merasa tidak. Ketika dia sudah tidak, kita juga harus mengawasi nih, dia juga tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, sehingga kayak seperti anak itu atau jukir balik atau koprol atau gimana, kan kita harus juga mengawasi seperti itu. Terus untuk pengendaliannya, kita harus bisa memberikan pengertian kepada anak ketika anak sudah mulai meminta bantuan kepada orang lain. Kita memberi motivasi, ayo kakak pasti bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari mama atau ayah. Seperti itu, kita harus bisa mengendalikan juga ketika anak itu sudah mulai memainkan handphone. Soalnya anak kecil itu kan sangat ini ya sama handphone. Jadi ketika ayo kakak, handphonenya untuk belajar dulu ya saat ini, kakak pasti pinter kok, kakak pasti bisa, sekarang waktunya belajar. Seperti itu, kita beri pengertian kepada anak-anak bahwa mereka tetap harus fokus, tapi dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang membuat mereka merasa tidak dimarahi, seperti itu, dengan bahasa yang lemah lembut. 13. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasi yang harus dilakukan itu evaluasi bahwa evaluasi aspek afektifnya turut terlaksana atau tidak. Maksudnya anak-anak tuh merasa senang atau tidak, itu tetap harus kita evaluasi. Terus evaluasi kognitifnya, anak-anak sudah mulai mahir atau menguasai materi yang sudah kita berikan atau modul yang sudah diberikan, seperti mengulang terus modul-modul yang sudah dia kerjakan, seperti mengulang lagi BACA, baca, itu tetap kita ulang sehingga tahap perkembangan dia dalam menguasai materi pun sudah tercapai. Itu juga harus kita evaluasi setiap saat, setiap waktu. Terus juga untuk psikomotoriknya, apakah dia sudah mulai terbiasa untuk mengerjakan menulisnya sendiri, mewarnainya sendiri, atau menarik garisnya sendiri. Itu juga harus kita evaluasi setiap waktu, karena kalau mereka sudah mulai bisa semua sendiri, berarti mereka sudah menguasai atau tahap perkembangan mereka tuh sudah semakin bagus. Dan itulah yang evaluasi yang kita laksanakan itu setiap saat, setiap proses pembelajaran, di mana setiap proses pembelajaran itu sedang berlangsung, dan setiap 5 menit pula kita mengevaluasinya. Seperti itu. Demikianlah jawaban-jawaban saya dari pertanyaan dengan tema Bimba IIOO Distance Learning bagian pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.